Di sini, keadaan semesta tentu sangat-sangat berbeda dengan apa yang kalian lihat saat ini. Pada masa ini belum ada yang namanya ruang dan waktu. Semua ini belum ada ketika dentuman besar belum terjadi. Jadi untuk ilustrasinya kita buat hitam pekat sedemikian rupa untuk menggambarkan kehampaan yang luar biasa pada masa itu. Sesaat kemudian dimulailah peristiwa yang akan mengawali terbentuknya alam semesta. Terjadilah sebuah peristiwa dentuman besar atau Big Bang yang sangat-sangat luar biasa. Berdasarkan teori Big Bang, keadaan alam semesta pada awalnya diperkirakan sangat panas dan juga padat, sebelum mengembang secara terus-menerus hingga mendingin hingga saat ini. Sesaat setelah dentuman besar atau Big Bang terjadi, alam semesta kemudian didominasi oleh materi dan radiasi, gaya tarik gravitasi antara seluruh partikel hasil dentuman dari Big Bang. Dentuman besar tadi merupakan titik awal dari proses pengembangan alam semesta yang kita ketahui saat ini. Diperkirakan sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, bagian alam semesta yang bisa dilihat sebenarnya hanyalah beberapa milimeter saja, dan untuk sampai ke kondisi seperti sekarang, terjadi pengembangan dari kondisi yang panas dan rapat menjadi alam semesta yang luas dan lebih dingin seperti saat ini. Kemudian setelah Big Bang terjadi, kita akan masuk ke dalam era nukleosintesis. Menurut para ilmuwan, era nukleosintesis dimulai 1 menit setelah terjadinya dentuman besar atau Big Bang saat alam semesta cukup dingin untuk membentuk proton dan neutron setelah bariogenesis. Era nukleosintesis ini mengacu pada pembentukan elemen berat, inti atom dengan banyak proton dan neutron dari reaksi fusi elemen ringan. Seperti yang dijelaskan di awal-awal tadi, bahwa teori Big Bang adalah teori yang memberikan prediksi kalau alam semesta di usia yang sangat dini merupakan tempat yang luar biasa panas. Sedetik setelah Big Bang, temperatur alam semesta memanas hampir 10 miliar derajat dan terisi oleh lautan neutron, proton, elektron, anti-elektron, foton, dan juga neutrino. Namun ketika alam semesta mulai mendingin, neutron kemudian meluruh menjadi proton dan elektron atau bergabung dengan proton membentuk deuterium atau isotop hidrogen. Dalam era ini, alam semesta terus mengalami evolusi seperti deuterium yang bergabung membentuk helium dan masih terus berevolusi sampai temperatur alam semesta turun sampai seperti saat ini yang membuat ketidaktersediaan cukup energi yang memungkinkan proses evolusi alam semesta untuk terus terjadi. Seluruh proses pembentukan elemen ringan tadi di alam semesta yang disebut sebagai era nukleosintesis. Kemudian, selama berabad-abad lamanya setelah peristiwa Big Bang, alam semesta terus mengalami evolusi dan tentu melewati era yang berbeda-beda. Seluruh materi Big Bang yang kita sebutkan tadi berevolusi menjadi formasi galaksi yang beraneka ragam, yang salah satunya merupakan formasi pembentukan galaksi Bima Sakti atau Milky Way, tempat di mana sistem tata surya kita berada. Pada masa ini, ada banyak sekali galaksi yang terbentuk memenuhi ruang semesta, dan beberapa galaksi terbentuk secara berdekatan. Oleh karena itu juga, di masa ini ada banyak sekali peristiwa tabrakan antar galaksi. Terlepas dari peristiwa itu, seperti inilah kurang lebih proses bagaimana alam semesta ini tercipta atau terbentuk. Bermula dari sebuah keadaan panas dan padat,
kemudian mengembang menjadi sebuah ruang dengan luas yang tak terbatas. Dan disinilah kita hidup di antara triliunan objek menakjubkan di luar sana. Alam semesta memiliki usia yang terbatas, sehingga pengamat hanya bisa melihat pada jarak yang terbatas, yaitu 13,8 miliar tahun. Apa yang disebutkan dalam teori Big Bang tadi tidak memberikan kita gambaran mengenai area di angkasa yang berada di luar batas yang bisa diamati, yang bisa saja memiliki ruang dan waktu yang berbeda. Setelah kita membahas terbentuknya alam semesta menurut teori Big Bang, kalian harus mengetahui nih, kalau ada hal menarik dari pembentukan alam semesta menurut teori Big Bang, yaitu keteraturannya. Keteraturan dalam hal ini adalah distribusi galaksi yang seragam dalam skala besar, dan cosmic microwave background menunjukkan bukti yang kuat kalau materi terdistribusi lebih teratur di masa yang lebih awal. Tentu keseragaman ini tidak biasa ya, karena simpangan kecil cenderung akan bertumbuh seiring waktu saat area yang sangat padat runtuh membentuk bintang dan juga galaksi. Tapi, kecepatan cahaya yang terbatas justru memberikan kejutan yang lain. Dalam penelitian yang dilakukan para ilmuwan, CMB atau Cosmic Microwave Background menunjukkan rupa alam semesta setelah 370.000 tahun setelah terjadinya Big Bang. Setelah diadakan penelitian terhadap beberapa bagian CMB, secara terpisah, di situ tampak area alam semesta yang terpisah lebih dari 370.000 tahun cahaya. Nah, dengan kata lain, waktu yang ada tidak cukup bagi sinyal berpindah dari satu area ke area yang lainnya. Menarik kan? Sampai detik ini diperkirakan alam semesta masih terus berkembang, bahkan lebih cepat dari cahaya. Manusia juga akan terus kian berkembang dalam hal pengetahuan mengenai alam semesta ini.